Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Jika di video sebelumnya yaitu Keraton Kesepuhan part 1 kita sudah melihat bagian depannya, bagian tengahnya, dan museum pusakanya. Dan bagi yang belum nonton, ada link videonya guys di sumber deskripsi. Oke, di part 2 kali ini kita akan ke istana keratonnya guys. Mau tahu istana keratonnya seperti apa guys? Tonton videonya sampai habis. Tadi kita sudah ke Museum Kesepuhan, sekarang kita akan ke Istana Keraton Kesepuhan. Anggar itu musola, ya. Nah, ini difungsikan juga untuk pertimbangan waktu dan untuk upacaranya. Panjang jimat itu kan marhabanan ya, atau selawatan ya, baca kitab perjanji. Ya. Nah di sini itu dimulainya malam hari ya. Awalnya dari keraton, dari istananya, ya. Nanti dibawa ke sini lagi, dibacain lagi di sini sampai jam 12 malam. Nah, jadi setiap 12 mulut ya, 12 mulut. Di sini jadi pesta ya, kayak pestanya orang Cirebon. Bahkan orang Cirebon mah kalau jadi hari raya lewat, kalau hari raya Idul Fitri Idul Adha itu lewat, jadi mendingan datang muludan gitu. Jadi itu udah hari raya, iya lebih meriah muludan, karena sebelum hari hanya itu pasar malam itu selama 1 bulan. Jadi benar-benar pesta rakyat. Sampai yang jualan itu masuk ke dalam sini. Peruntukan untuk itu istananya ya. Istananya. Kita masuk ke istananya nih, halaman utama. Saya masuk di halaman utama, terdapat taman bundaran, namanya Taman Bundaran Dewan Daru. Jadi cirinya kalau di setiap keraton itu selalu ada taman di tengah-tengah, kayak Jogja, Solo itu pasti ada taman di tengah. Itu kenapa? Itu ada feng shui, pengaruh Cinanya. Nah ini gerbang dengan istana itu lurus, nggak boleh bertemu langsung, jadi harus ada penghalang. Penghalangnya taman. Logikanya kalau ada serangan atau musibah itu nggak kena bangunan utama, jadi orang yang ada di dalam itu bisa lari, jadi kena dulu penghalangnya. Tameng, itu sama kayak di rumah-rumah juga gitu. Feng shui itu kan kayak bisa di rumah juga bisa diperuntukkan gitu ya. Sama kalau kita lihat dari sana juga miring, nggak lurus, itu dimiringkan sengaja. Kalau lurus itu katanya buat rezeki, goblok. Irit. Tapi ini untuk keselamatan sebenarnya, karena bangunan utamanya tidak terlihat kalau dimiringkan. Logikanya gitu aja, ya kan? Ini kan bangunan utamanya di belakang, nah, ini dimiringkan untuk ngintip juga gitu. Bahkan dari depan aja kelihatannya kecil, tapi masuk ke dalam itu gentong. Ya kita masuk aja. Bisa ya nanti masuk ke situ. Nah ini bangun pohon lamanya nih, udah ratusan tahun, namanya Dewan Daru, makanya disebut tuh Taman Bundaran Dewan Daru. Ini wangi kalau dibakar, jadi dulu khusus untuk wangi-wangian, atau disebut kalau dulu mah kemenyan. Kalau sekarang mah kemenyan sebenarnya bukan untuk apa-apa ya. Kemenyan itu untuk wangi-wangian, untuk mengusir nyamuk ya, bukan untuk jadi wangi lah, aromaterapi, karena dulu belum ada parfum mungkin ya. Ini di sana ada patung apa namanya, Lembu Nandi ya. Itu Lembu Nandi itu dari Pajajaran ya, dari Pajajaran. Ini lebih lama lagi, nih simbol toleransi, makanya taruh di depan. Yuk kita masuk ke dalam. Nah itu simbol kesultanannya, 2 ekor macan putih. Nah ini simbol kesultanannya, simbol 2 ekor macan putih ya, simbol Kesultanan Cirebon, karena di sini penerus kerajaan Pajajaran. Karena penerus kerajaan Pajajaran itu simbolnya macan ya. Dan meriam-meriamnya ini dari Belanda, jadi simbol juga itu bahwa pendudukan Belanda itu pernah ada di sini gitu ya. Itu ada dua pasang nih, ini dipasang nih
Ini sepasang, ini laki-laki dan perempuan. Nah, yang laki-laki namanya yang ini lebih panjang ya modelnya. Itu namanya Chrysantoma. Kalau yang perempuan ini namanya Nyi Santomi. Itu lebih pendek ujungnya tuh. Nah, ini kan lebih panjang. Ya. Belakangnya bolong. Nah ini meja batunya, ini dari Kalingga, kerajaan India itu Gujarat, ya. Yang membawa itu Gubernur Raffles Arnoldi, ya. Nah, itu dia menjadi Jenderal Panjaban di abad ke-18. Taruh di sini ada 2 pasang ya, di depan satu, sini satu. Kalau kita lihat ini kayak di Inggris, ininya simbolnya. Jadi dulunya tempat laporan lagi, jadi ada 2 proses. Sultan di sini, tamu itu menunggu di sana, ya namanya Sri Manganti. Sri itu raja, Manganti itu menanti, jadi menunggu panggilan raja. Kita masuk ke sini, kita naik. Nah, ciri khas keraton di Cirebon itu setiap dinding, tembok-temboknya juga, ini ada hiasan-hiasan di dinding ini. Ini dari, kalau yang modelnya seperti ini dari Belanda. Ada lagi satu mangkok ya, itu dari Cina. Nanti kita lihat. Ini dari Belanda, ada cerita. Jadi yang warna biru. Nah, ini kita shoot sini deh. Nah, ini warna biru, ini tentang pemandangan alam Belanda, ya. Nah, sekarang yang warna coklat. Nah, ini tentang Alkitab, ya. Kitab suci. Nah, ini tentang cerita para nabi dan rasul. Ini cerita Nabi Yusuf. Sumur ya, yang ada sumurnya itu ini cerita Nabi Yusuf. Ada cerita tentang Nabi Nuh. Nah ini Bahtera, betul. Tapi ini versi Injil ya, karena Belanda yang membawanya. Ini abad-abad ke-16, bangunan ini abad ke-15, jadi pernah direnovasi di zaman pemerintahan Belanda. Karena pemerintahan Belanda itu mengurus sebenarnya, merawat. Pas zaman Jepang itu merusak. Makanya kereta kencananya udah nggak keluar lagi pada zaman Jepang. Kalau zaman Belanda malah dari situ dikuat. Nah, ini Sultan dan Istri. Kita nggak bisa masuk lebih dalam karena ini ditempatin ya. Maaf ya, ini nggak bisa masuk lebih dalam. Kita bisa shoot aja. Ya. Jadi ini istananya ya. Istana sekaligus tempat tinggal, jadi ini tempat pemerintahan sekaligus tempat tinggal. Inilah istananya, gitu ya. Nah, dulu tempat pemerintahannya, para menteri, bupati, sultan, dan tempat tugasnya di sini. Oh, jadi ini masih fungsi ya? Masih fungsi. Masih ditinggalin. Masih ditempatin. Jadi sekaligus tempat tinggalnya di sebelah kiri. Jadi nempel. Dari sini nggak kelihatan. Ini juga posisinya miring, nggak lurus, selalu miring. Nah, jadi karena posisi si rajanya di belakang nggak terlihat kan. Nah, itu untuk keamanan. Tadi juga kalau untuk masuk ke ininya boros. Nah, makanya di sini anak laki-laki dan anak perempuan itu, anak raja itu sudah dipisah ya. Dipisah dari umur 10 tahun. Anak laki-laki di kompleknya Kaputran namanya, kalau anak perempuan Kaputren. Kita lihat di komplek anak laki-laki dulu yuk. Nah ini nih, bagus ini nih. Apa ukiran-ukirannya? Ini udah perpaduan ya istananya ya. Perpaduan Cina sama Eropa nih. Karena sudah direnovasi. Nah, kalau Eropa itu selalu ada pilar. Tiang-tiang ini model Eropa nih. Belanda. Atapnya yang asli yang ini. Sirap ya? Iya, Sirap. Si kayu. Nah, kita menuju ke tempat tinggal Sultan dan keluarga. Nah, kita melewati gerbang. Nah, ini piring-piring nih. Tuh, coba di-shoot deh. Ini piring nih. Tuh, piring ya. Piring-piring apa? Ini piring-piringnya dari Cina. Karena istri Sunan Gunung Jati ya yang dari Cina itu ya, Putra Angkin. Dikuburnya juga di sini, ya. Nah, untuk pemakaman kalau di sini sekitar 7 kilo. Paling sekitar 20 menit.
masuk gerbang namanya Buk Bacem. Buk itu gerbang melengkung, bahasa Belanda ya. Bacemnya itu karena kayu-kayu ini diawetkan, caranya direndam. Jadi dibacem. Makanya ada makanan. Jadi bukan tempe aja. Nah, ada makanan tempe bacem. Nah, cuman ini nggak dikasih kecap ya. Jadi bukan tempe aja yang dibaca. Nah, yuk, ini. Nah, ini tempat tinggal Sultan dan keluarga. Disebutnya Kaputran. Keren. Mungkin sebagai tempat tinggal para putra Sultan dan keluarga raja ya. Ini tempat tinggalnya. Nah, di sana tuh. Cuman kita nggak bisa masuk ya. Kita boleh dari sini boleh. Ya. Tinggalnya. Ini sudah tambahan, jadi keluarga-keluarga yang apa namanya, yang sudah berumah tangga boleh mendirikan di sini. Cuman harus ada izin dari Sultan keturunannya ya. Langsung khusus di sini, khusus keturunan Sultan. Ini tempat laki-laki kalau ke belakang sini, tempat tinggal Sultannya di sini. Dari Sultan ya. Jadi Mana sini aja nih. masih terhubung ya? Masih terhubung sampai ke sini kan. Nah, makanya dia nempel kan, ini tempat tinggalnya Sultan, nempel dengan istananya. Ya, jadi Sultan nggak keluar masuknya dari dalam gitu, ada tembusannya. Jadi ini laki-laki ya, ini komplek laki-laki. Kita ke yang perempuan sebelah sana, yuk. Perempuan Putren namanya, Putri Raja. Kalau di sini sebutnya ratu ya. Ratu. Ya, ikutin budaya tempat Hindu. Kubahnya kayak begitu. Makanya kubah-kubah zaman sekarang itu pakainya Turki Utsmani, Eropa. Budaya Eropa itu modelnya kayak gitu. Ini bangunan asli mas ya? Masih aslinya. Cuman atap aja yang udah ada renovasi yang itu harusnya kirap ya. Ini genteng. Nah, ini terdapat namanya langgar alit, sama tadi yang tadi langgar agung. Agung itu besar, ini alit kecil. Nah, ini bangunan ini pun masih difungsikan untuk tiap bulan Ramadan. Jadi tadarusan, untuk tadarusannya di sini. Kalau tarawehnya di Masjid Langgar Agungnya tuh, keluarga Sultan, khusus untuk keluarga Sultan. Ya. Nah, ini masih aslinya, ini abad ke-15 ya. Ini lantainya kayunya masih asli, lantainya dari zaman Belanda nih. Kalau kayu-kayunya asli Cirebon. Ya. Ini juga sama, nggak pakai paku. Bangunan-bangunan ini nggak pakai paku. Ini masih ya, di tempat. Masih pak, masih laki perempuan tetap masih ditempatin. Yang tadi kan banyak orang, nah itu masih ditempatin. Tapi kalau yang perempuan mah udah jarang, orangnya jarang keluar. Jadi kalau kita mau lihat dalamnya, tadi kita ngintip, ya, kita bisa lihat Dalam Kelihatan. dalam istana yang tadi kita ngintip ya. dalam istana guys. Ini. Jadi sekarang mau untuk pertemuan. Kalau dulu tempat tugas pemerintahan di sini. Ini para menteri di tengah, bupati sebelah sana. Singgasananya di sana sih ya. Ini tempat tugas. Nah, tempat tinggalnya nanti kita lihat. Ini yang tempat tinggal perempuan. Ini agak pendek ya. Nah, ini cakep lagi tuh tembok-temboknya tuh. Ukiran-ukiran semua ini kayak di kelenteng kayak Cina bener. Jadi memang ini kayak dedikasi atau kenangan untuk putri Cina itu. Mungkin. Ya. Betul. Ini udah nggak ditempatin ya? Masih ditempatin tuh buat antik, barang-barang antik. Jadi yang mau senang sama barang-barang antik boleh dibungkus. Nah, ini kursi-kursinya masih ada orangnya. Fotonya mah di dalam. Ruang tunggunya.
Kalau di Masjid Agungnya ini pintunya lebih kecil. Se depan. Iya. Lebih nunduk dia. Yang di Setengahnya depan. dari ini. Yang di depan. Iya, Masjid Agung pokoknya yang aslinya itu kan di dalam itu Pak, yang di tengah ada 9 pintu kecil-kecil. Itu kita masuknya harus menunduk. Mas, ini juga pendek. Karena nggak boleh lebih tinggi dari keraton. Jam diziarahi karena terdapat ada sumur ya, ada 3 sumur ya, sumur 7, sumur agung sama sumur kejayaan Sumur Kejayaan ya. ya. Sumur tersebut masih ada airnya, Kang. Masih ada airnya sampai sekarang Belum pada mandi ya dulu Pak ya. ya. Tempat mandi di sini. Nah itu kan sumurnya, ini sumur agung, sumur 7, sumur kejayaan, nanti kita ke sana. Ini 24 jam ini malamnya. Ini 24 jam Pak, enak berangkat malam mandinya. Oh jadi ini 24 jam juga ya Pak? Ya, tapi yang tahu, kalau tahu itu kalau mau mobil masuk ke sini bisa. Nah, ini kenal dulu sama orang sini. Kalau mau itu kontak sama saya boleh. Kalau saya kan tinggal di sini 24 jam di sini. Ini dulu tempat pemandian putri. Ini ciri khasnya nih bata merah. Ini abad ke-14. 14 dibuatnya ya. Bangunnya abad ke-14. Di masanya Pajajaran ya. Jadi ini banyak pengunjung atau yang menjarahi ke sini, makanya diteliti oleh Departemen Kesehatan sumur-sumurnya ini. Cuman layak ya untuk diminum dan pH-nya di atas 7 ya. Jadi bagus untuk kesehatan. Memang sebenarnya dulu di zamannya Sunan Gunung Jati itu alat syiar, alat dakwah untuk penyembuhan. Cara dakwahnya Sunan Gunung Jati itu penyembuhan ya. Nah, saya tabib, makanya dia sampai terkenal ke negeri Cina. Nah, dengan melalui sumur air dimandiin, mengucapkan syahadat, baru dimasukin. Kalau itu yang lu suruh lepas sendal gimana? Ya yang sebelah sini, suruh Pak Kendal. Kita udah sama dia. Itu ya. Ini sumur Tahu. 7. Jikiran. Ini sumur 7 tuh. Mau nyoba airnya? Sumur 7. Mau ke situ? Ini airnya di mana? Itu di situ. Yuk. Sumur 7 guys. Nah, Kita mencoba air sumur 7. itu di aja tuh. Di gentongnya. Masih dipakai juga dia untuk setiap malam Jumat ya, tawasulan. Nah ini patilasannya ya, patilasan keratonnya ini ya, ini tempat pertemuan para wali, jadi makanya wanita dilarang masuk. Nah, dan alas kaki harus dilepas. Tuh, ya. Ini airnya boleh diminum atas tempatnya, kedudukannya ya. Jadi ada makam sama makom. Harus dibedain ya. Makam tempat terakhir ya, tempat dikubur ya. Makom itu kedudukan. Makom Ibrahim ya, ada makom Muhammad gitu. Nah, ini kedudukannya. Kita mau sholat dulu di petilasan para wali. Kita tadi sudah sholat guys, sekarang kita langsung ke sumur agung guys. Kita lihat sumur agung seperti apa.
lagi lebih besar lagi ya. Iya. Kalau Awalnya di sini dulu. Jadi ini baru di yang paling besar tempat ibadah juga. Ini lagi. Nah, ini sumur Bandung. Sumur Agung ya, sumur yang digunakan untuk keperluan mandi keluarga Pangeran Cakrabuana dan Kanjeng Sunan Gunung Jati ya. Nah, ini yang buat siarnya. Cobain airnya, rasanya beda-beda. Kalau kita lagi fit, rasanya tawar. Tapi kalau lagi capek, ada manis-manisnya dikit. Kalau lagi capek pahit. Akhirnya kalau Sumur Agung guys. Hai guys, minum air sumur nih guys. Minum air. Kalau itu mah dah warga ya, warga ya. Bagaimana tadi sudah melihat Kesultanan Cirebon, Keraton Cirebon. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya guys channel ini. Dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.